Dengki sifat yang menghanguskan amal ibadah. Orang yang ahli tahajud, ahli salawat, baca Quran tapi dengki, tidak ada artinya, hangus. Nah, oleh karena itu dengki ini wajib diketahui. Babul hasadi lil hasadil mazmumi madakhilu kathiratun wa asbabun adidatun. Sebab-sebab datangnya sifat dengki. Sifat dengki adalah bukan sifat yang berdiri sendiri, ada sebabnya. Jadi apabila kita wajib menghilangkan sifat dengki yang ada dalam hati itu, maka kita wajib pula mengetahui sebab datangnya dengki itu. Dengki sifat yang membinasakan. Dengki sifat yang menghanguskan amal ibadah. Orang yang ahli tahajud, ahli salawat, baca Quran tapi dengki, tidak ada artinya, hangus. Nah, oleh karena itu dengki ini wajib diketahui agar bisa dihilangkan. Menghilangkan sifat dengki kada akan bisa kalau kada tahu di mana datangnya dengki itu. Dan bagi dengki itu banyak jalan masuknya dan sebab-sebabnya. Paminha sebagian daripadanya sebab-sebab dengki itu al-adawatu wal baghdha'u, permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian itu salah satu jalan masuknya dengki, hasad ke dalam hati. Wa hadza asyaddu asbabil hasad. Ini paling bersangatan sebab dengki itu. Bila kita bermusuh lawan orang, bila kita benci dengan orang, itu mudah datang hasad. Mudah datang dengki tadi. Nah, supaya ampe dengki, ampe bermusuh, ampe benci, otomatis dengki pun hilang. Otomatis dengki hilang karena timbulnya di musuh, di kebencian. Fa in azahu shakhsun bisababin minal asbab wa khalafahu bi gharadin biwajhin minal wujuh abghadahu qalbuhu wa ghadiba alayhi wa rasakha fi nafsihi al-hiqdu. Apabila menyakiti akan dia oleh seseorang, menyakiti akan dia oleh seseorang, baik menyakiti pribadi atau menyakiti fisik tubuhnya. Bila mana menyakiti akan dia oleh seseorang dengan sebab dari berbagai sebab, dan menyalahi seseorang itu akan dia pada tujuan dengan jalan dari berbagai jalan, maka bencilah akan dia oleh hatinya dan marah atasnya, dan tertanam dalam dirinya al-hiqdu, dendam. Nah, bila orang menyakiti kita, timbul hati kita marah, hati kita marah, benci lawan inya, lalu tersimpan dalam hati dendam. Wal hiqdu yaqtadi minhu tashabbiya wal intiqam, dan dendam itu menuntut dari dia akan membalas dendam, akan membalas dendam. Karena dia menyakiti kita, kita benci dengan inya, dalam hati kita tersimpan dendam, dan yang namanya dendam itu
akan membalas. Akan membalas. Fa in ajazal mubghidu an ayyatashabba binafsihi ahabba ayyatashabba minhu zaman. Apabila kada mampu orang yang benci tadi dari bahu membalas dengan dirinya, maka dia ingin membalas daripadanya oleh masa zaman. Hendak menggangguinya kada wani. Hendak membalas kada wani. Karena terjaga orang, tawani orang, tak kuat orang, membalas kada wani. Lalu akibat kada wani membalas itu, kapingin inya bahwa masa yang membalasnya. Masa itu artinya bala. Kepingin orang yang menyakitinya tadi supaya dapat bala. Kebakaran kah? Bangkrut kah? Garing kah? Nah, membalas orang kada kawa. Lalu kepingin mudahan orang yang menyakiti itu dibalas dengan balasan macam bencana-bencana tadi. Warubbama yuhilu dhalik ala karamati nafsihi inda Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang dia yang disakiti ini, yang dengki ini, mengalihkan demikian atas karamat dirinya di sisi Allah. Kadang-kadang kayak itu mau orang yang menyakitinya ini kada lawas garing. Nah, timbul sangkaan tuh gara-gara menyakiti aku tuh lalu digaringkan Tuhan. Nah, mengaku berkaramat jadinya. Orang nang dengki nih, padahal kan tidak sangkut pautnya. Gara-gara ini semalam menipu aku, wah ini bangkrutnya. Kadang-kadang ini memindahkan itu kepada demikian. Pamahma asabat aduwahu baliyatun pariha biha wa zannaha mukafa'atan lahu min jihatillah ala bugdih. Bila menimpa akan musuhnya oleh bala bencana, dia gembira dengan bala itu. Dia menyangka bala itu balasan bagi dia dari sisi Allah atas kebencian dia. Wa annaha, dan bahwa bala itu li ajlihi, karena dirinya. Ini dengki tadi. Wa mahma asabathu ni'matun sa'ahu dzalik. Bila mengenai akan musuhnya itu nikmat, menjahatkan akan dia oleh demikian. Sakit hati. Sakit hati. Kalau musuh itu dapat nikmat, sakit hati. Li'annahu diddu muradih, karena itu berlawanan dengan kehendaknya. Kehendaknya musuh itu kada boleh dapat nikmat. Kehendaknya musuh kada boleh dapat nikmat. Tapi Allah memberi nikmat, sakit hati jadinya. Sa'ahu dzalik. Wa rubbama yakhturu lahu annahu la manzilata lahu 'inda Allah haitsu lam yantaqim lahu min aduwwihi alladhi azahu bal an'ama 'alaihi. Kadang-kadang terlintas bagi dia bahwa dia tidak ada kedudukan bagi dia di sisi Allah, sekira-kira Allah tidak membalas bagi dia dari musuh yang menyakiti akan dia, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah Allah memberikan nikmat atasnya. Wabil jumlah, kesimpulannya, pal hasadu, maka sifat dengki itu yalzamul bughdha, melazimi akan kebencian, wal adawata, permusuhan, wala yufariquhuma, dan kada berpisah, sepakit. Bila musuh, permusuhan ada, otomatis ada dengki. Bila benci lawan orang, otomatis situ ada dengki. Nah, jadi permusuhan, kebencian kepada orang itu kada terpisah dengan namanya dengki itu.
Wa innama ghayatut taqi, hanya saja kesudahan orang yang takwa, an la, ketinggalannya, an la yabghiya, kesudahan orang yang takwa kepada Allah bahwa dia tidak menganiaya, wa ayyakraha dzalik, dan bahwa dia tidak suka yang demikian itu, min nafsihi, daripada dirinya. Nah, itu sebab pertama. Jadi kenapa aku dengki dengan orang itu? Karena orang itu pernah menyakiti aku, lalu musuh, lalu benci. Nah, kalau hendak membuangi dengki ini, kada ada jalan lain, ampihan permusuhan, ampihan kebencian itu. Bila kada benci, permusuhan itu hilang, otomatis dengki pun ikut hilang. Karena dengki dengan permusuhan satu paket, nah, kada terpisah antara dua itu. Wa minha, dan sebagian sebab datangnya dengki lagi, at-ta'azzuzu, ta'azzuz, wa huwa ayyasqul alaihi ayyarfa alaihi ghairuhu, dia keberatan atasnya bahwa tinggi atas dia oleh yang lainnya. Ta'azzuz, dia merasa mulia. Nah, orang yang merasa dirinya mulia ini bisa didatangi oleh dengki. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih pak ibadah, dia merasa lebih tinggi sekolahnya. Tahu-tahu kawan yang sebelah ini sekolahnya kada tinggi, kada alim, hebat pada seorang. Nah, itu mau dengki jadinya. Mau dengki. Seorang sekolah tinggi, betital, macam-macam. Tapi kenyataannya pangkat, lakas kawan naik. Kawannya kada betital apa-apa. Nah, itu mudah datang dengki karena merasa diri mulia. Nah, ta'azzuz. Ayyaskul alaihi ayyatarafa alaihi ghairuhu. Orang yang merasa diri mulia, baik dengan ilmu, baik dengan amal, baik dengan pangkat, baik dengan harta, merasa dirinya mulia, itu mudah datang dengki. Nah, bila dengki datangnya lewat situ, nah, untuk membuangi dengki, buangi ta'azzuznya itu, merasa mulianya itu. Wa minha, dan sebagian lagi jalan datangnya sebabnya dengki itu, hubbur riyasah wa talabul jah, mencintai kepangkatan, menuntut kedudukan. Bi ayyakuna mumparidan adiman nazar, dengan bahwa dia menyendiri tiada tandingan, ghaira musyarikin, tidak bersekutu, fil manzilah, pada kedudukan, yasu'uhu wujudu munazirin lahu, menjahatkan akan dia adanya tandingan bagi dia, fil manzilah, pada kedudukan. Nah, hubbur riyasah, ketujuh kemuliaan, ketujuh kehormatan, ketujuh kedudukan. Selama ini di kampung nih orang menghormati aku, dan aku senang dihormati orang. Sekampungan nih menghormati. Itu disebut hubbur riyasah. Ini sifat kada bagus juga. Ketujuh dihormati orang ini kada bagus. Kenapa? Karena banyak membawa akibat kada bagus. Hanya ketujuh dihormati orang. Tahu-tahu timbul di kampung ada orang baru yang berpengaruh, dihormati juga, ada saingan. Nah, ini mudah datang dengki, mudah datang dengki. Selama ini orang pukos lawan seorang, dihormati, sekarang ada saingan nang dihormati orang. Nah, ini mudah datang dengki. Akhirnya kena ngaran dengki kayak apa?
ingin bahwa saingannya itu binasa, ingin saingannya itu hina, ingin saingan itu dicabut nikmat. Itu akibat daripada ada saingan tersaingi itu. Itu jalan dengki juga. Wa minha, dan sebagian sebab datangnya dengki lagi, khubusun nafsi wa syuhuha bil khair li ibadillah, jahatnya diri, kikirnya diri dengan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Ini yang keempat ini, kada ada permusuhan, kada ada merasa mulia, kada ada cinta, kehormatan, kedudukan, tapi memang dirinya jahat. Dirinya jahat. Ini nang kawan kah, apalagi musuh bila nyaman kah, inya kada nyaman. Ini orang buruk diri. Siapapun, walaupun ini kawannya, walaupun ini siapa, bila dapat nikmat inya kada katuju. Nah, ini paling jahat manusia. Paling jahat manusia, dia kikir dengan anugerah Allah. Inya keberatan kalau Allah memberikan nikmat kepada siapakah? Pada anak. Anak aja diri. Anak aja diri. Ada manusia macam itu. Anak badagang payu pada seorang, iri. Ini bukan karena saingan, bukan karena permusuhan, bukan karena suka, tapi memang dirinya yang jahat. Nah, ada macam itu. Bihaitsu yashukku alaihi ayyusafa indahu husnu hali abdin fima un'ima alaihi. Sekira-kira sulit atasnya bahwa disebutkan di sisinya baik keadaan seseorang hamba pada sesuatu yang diberikan nikmat atas hamba itu. Ini nih, bila ada dikisahkan orang si anu untung, kada nyaman hatinya. Si anu berhasil, kada nyaman hatinya. Pokoknya bila orang kisah untung, kisah berhasil, inya kada nyaman. Nah, itu khubsun nafsi, buruk diri. Wa yafrahu bi dzikri fawati maqasidi ahadin wa ittirabi umurih wa tanaqqusi 'aisyih, dan dia gembira dengan luputnya tujuan seseorang, goyangnya perkara seseorang, dan susahnya hidup seseorang. Itu kalau mendengar si anu jagaring, senang hatinya. Si anu bangkrut, senang hatinya. Si anu gagal, senang hatinya. Nah, kalau mendengar kisah kesedihan orang, inya senang. Kalau mendengar kenyamanan orang, inya sedih. Nah, itu khubsun nafsi. Bahwa abadan yuhibbul idbara li ghairih, dia selamanya menyukai berpaling terhadap orang lain. Wa yabkhalu bi ni'matillah ala ibadih, dan dia kikir dengan nikmat Allah atas hamba-hambanya. Ka'annahum ya'khuduna dzalik min mulkihi, seolah-olah mereka mengambil demikian dari kerajaan dia. Nah, wa hadza laisa lahu sababun zahirun, ini orang tidak ada bagi dia sebab yang zahir, illa khubsun nafsi, kecuali jahat pada diri, wa razalatun fit tabai, hina pada tabiat, wa mu'alajatuhu syadidah, mengobati orang ini sulit. Ini sulit diobati nih. Kalau orang itu ada dengki, kenapa gara incam dengki lawan inyan itu? Aku musuh pang lawan inya. Inya pernah nyakiti aku ini. Nah, itu nyaman mau obati. Nyaman. Kalau hendak ampih dengkin itu, kan ampihan bermusuh. Nah, ampih otomatis. Ada orang dengki, kenapa dengki? Karena dia merasa mulia. Lalu ada orang lain yang timbul, lalu sakit hati. Nah, itu dengki dari merasa mulia. Ini nyaman mengobatinya. Tapi kalau orang dengki itu karena jahatnya diri, ini sulit obatnya. Kenapa ikam dengki lawan pulan? Musuh kah? Kada ada musuh pang. Saingan kah? Kada ada saingan juga pang. Kenapa dengki? Kok kada nyaman melihat inya nyaman? Nah, ini ngalih obatnya. Nah, kada nyaman melihat orang nyaman, itu ngalih obatnya. Kada ada alasan apa dengkinya itu.
Li'annahu khubsun fil jumlah, karena dia jahat pada keseluruhan, fil jibillah pada tabiatnya. Li'annahu khubsun fil jibillah, karena dia jahat pada tabiat. La an aridin, bukan dari sesuatu yang mendatang, hatta yatasawwaru zawaluhu, sehingga terupa hilangnya sesuatu itu. Wa qad yajtami'u ba'du hadhil asbab aw aktsaruha aw jami'uha fi shakhsin wahid fa ya'zumu fihi al-hasadu bidzalik wa yaqwa quwwatun la yaqdiru ma'aha 'ala al-ikhfa' wal mujamalah bal yantahiku hijab al-mujamalah wa tazharu al-'adawatu bil mukashafah. A'azana al-maula min dzalik bi lutfihi wa karamihi. Dan terkadang terhimpun ini sebab-sebab atau kebanyakannya atau semuanya pada satu orang. Nah, terkadang dengki pada diri kita itu timbul dari banyak sebab. Kenapa dengki dengan inyan itu? Satu, musuh. Yang kedua, aku merasa mulia. Yang ketiga, aku suka dihormati orang. Nah, kumpulan penyakit nih. Lalu timbul dengki. Nah, ini besar pada ini orang dengkinya dengan demikian, dan kuat akan sebagai kuat yang tidak kuasa dia beserta kuatnya dengki itu atas menyembunyikan dan berbuat elok. Dengki ini bila kuat dengki ini, ia mau tak keluar, mau menampiling, mau menggibah, mau memfitnah, itu kekuatan dengki. Asal dengki itu dalam hati. Dengki itu dalam hati. Dalam hati kada nyaman melihat orang dapat nikmat dan kepingin nikmat itu hilang. Dalam hati sebujurnya itu sudah dosa besar. Nah, bila si dengki ini kuat, kada kawa lagi menyembunyikan, kada kawa lagi mujamalah, bersikap elok, akhirnya tak ucap. Nah, tak ucap, bisa memfitnah lawan yang didengkinya, bisa memukul orang yang didengki. Itu sudah kekuatan dengkinya. Bahkan dia merobek akan hijab mujamalah dan nampaklah permusuhan dengan terang-terangan. Nah, ini kada sopan lagi menyambat orang di tengah orang banyak. Kada malu lagi memfitnah orang, kada malu lagi menghinakan orang yang didengkinya itu. Akibat apa? Kekuatan dengki yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kalau kita dengki dalam hati, kada nyaman melihat orang dapat nikmat dan kepingin nikmatnya itu diambil, hilang, hangus, itu dosa. Tapi kalau sudah usaha, nah, keluar untuk menghilangkan nikmat orang, memfitnah orang, menggibah orang, menghinakan orang, nah ini sudah berurusan dengan manusia, urusan lawan Allah semacam, urusan lawan orang yang didengki itu, karena sudah tak keluar ke anggota tubuh yang zahir ini. Dalam hati aja. Ini tobat wajib, karena ini dengki. Tobatnya mudah, hanya lawan Allah urusannya. Tapi kalau sudah usaha, nah, keluar untuk menghilangkan nikmat orang, memfitnah orang, menggibah orang, menghinakan orang, nah ini sudah berurusan dengan manusia, urusan lawan Allah semacam, urusan lawan orang yang didengki itu, karena sudah tak keluar ke anggota tubuh yang zahir ini. Ya, macam Kabil contohnya. Kenapa membunuh Habil? Karena dengki yang kuat dalam hatinya si Kabil itu. Kuatnya dengki si Kabil dengan Habil, kada kau membendung lagi, akhirnya membunuh. Nah, itu sudah kekuatan dengki. Andai kata masih dalam hati, kada sesulit itu. Minta ampun tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bayanud dawa alladhi yanfi maradul hasad anil qalbi, keterangan tentang obat yang menghilangkan sakit dengki itu dari hati.
Kalau hati kita dengki dengan orang nih, kita wajib berubat. Wajib berubat. Kalau dalam hati kita ada dengki, dengki itu penyakit hati, wajib berubat. Kalau sakit kepala, kada wajib berubat. Salismaan, kada wajib berubat. Batukan, kada wajib berubat. Tapi kalau ada penyakit hati dengki, wajib berubat. Wajib berubat tuh. Nah, macam apa ubatnya? Ya'lam annal hasada minal amradil azimah lil qulub, bahwa dengki itu penyakit besar bagi hati. Maksiat paling tuha. Maksiat paling tuha baik di langit maupun di bumi. Di langit iblis dengki dengan Adam, pada mau akhirnya sujud karena merasa mulia. Bapakku sujud lawan Adam. Akibat dengki, Adam dapat nikmat Allah. Di bumi nikmat paling tuha, pembunuhan Qabil terhadap adingnya Habil. Nah, jadi dengki ini penyakit besar. Wala tudawa amradul qulub, dan tidak bisa diobati penyakit hati itu illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Penyakit apapun kalau hendak kita obati mesti dengan ilmu dan amal. Minum obat, amal, tapi ada ilmunya. Ini sesendok, ini 2 biji, ini sebiji, itu ada ilmunya. Nah, mengobati penyakit dengki ini pun ada ilmunya, ada praktiknya. Wal ilmun nafi li maradil hasad huwa an ta'rifa tahqiqan. Bermula obat yang bermanfaat bagi penyakit dengki itu bahwa engkau mengenal secara benar annal hasada dararun 'alaika fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'alal mahsud fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fihima. Itu satu dulu ilmunya, bahwa engkau tahu dengki itu memudaratkan, membahayakan atas engkau baik dunia maupun agama. Dengki nih, sakit hati orang dapat nikmat, kapingin nikmat tuh hilang. Itu bahayanya kita satu dunia. Bahaya dunia apa? Sakit hati, mengundang macam-macam penyakit. Itu bahaya dunia. Orang sakit hati itu menimbulkan penyakit macam-macam datang kayaknya. Belum bahaya agama, terbakarnya amal kebaikan seperti dibakarnya kayu oleh api. Nah, satu itu. Dan tidak ada kemudarat sedikit jua pun, tidak ada mudarat atas orang yang dihirii, baik dunia maupun agama. Bahkan dia mengambil manfaat pada dunia dan agama. Orang yang kita hirii itu sedikit pun kada terganggu dengan hiri kita ini. Kalau apabila kita hiri ini misalnya, inya bakal gagal, kada. Orang yang kita hiri itu dengan adanya hiri kita, dia bakal jatuh, kada. Jadi kehirian yang ada pada hati kita itu sedikit pun kadang mengganggu terhadap orang yang kita hirii itu. Kita mahiri ingin sugih, bakal bangkrut kayaknya dihiri itu kada. Kita mahiri orang naik pangkat, mun kita hiri apakah jatuh pangkatnya, kada. Nah, jadi lawan kita ini mudaratnya maka ada, lawan yang dihiri pang kada ada mudaratnya lalu. Wa mahma arafta hadza an basirah, bila engkau sudah mengetahui ini berdasarkan pengetahuan, walam takun aduwa nafsik wa sadika aduwik, dan tidaklah engkau musuh diri engkau dan kawan musuh engkau, faraktal hasad la mahalata, maka engkau berpisah akan dengki itu pasti. Kalau kita mengetahui ini nih, sebujur-bujur tahu, maka dengki itu akan hilang. Nah, ini kalau ku dia makan kayak ini, hatiku ini kada katuju si bulan dapat nikmat, mudahan nikmat hilang daripada inya, menin dalam hatiku bertunggu nih
aku ini bahaya, dunianya bahaya, akhiratnya bahaya. Sedangkan pulang itu bisa tambah naiknya. Mengkuhiri ini orang itu bisa tambah naik, aku tambah sakit. Nah kalau itu kita meyakini itu, maka otomatis dengki itu akan hilang dengan sendirinya. Nah kita ini kenapa maka dengki? Karena kita menganggap dengan dengki itu orang bisa turun, orang bisa jatuh, orang bisa hina. Padahal tidak ada sama sekali hubungannya jatuhnya seseorang dengan dengki kita kepadanya itu. Jadi bila kita keberatan orang dapat nikmat, keberatan orang nyaman, kepingin nyaman itu hilang pada orang, ketahuilah bahwa kita dengki. Nah kita sudah dosa. Lalu kita belajar, kita mengetahui bahwa dengki ini membahayakan diriku dunia dan akhirat, dan menguntungkan orang yang didengki dunia dan akhirat. Untuk tarusan macam ini aku makin sakit, inya makin nyaman. Nah bila itu diyakini, otomatis dengki akan hilang dari hati. Nah itu bahayanya. Nah kemudian amma kaunuhu dararan alaika fiddin.